merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, maka ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai panduan di dalam kita menjalankan ibadah kurban. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba kurbana. Ada kata kurban. Al-Maidah ayat 27. Ini berbicara tentang ibadah kurban yang dijalankan oleh kedua putra Nabiullah Adam alaihi salam. Berarti ibadah agung ini, ibadah kurban, adalah ibadah terawal. Kenapa terawal? Karena yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menjalankannya adalah dua putra Adam alaihissalam berdasarkan surat Al-Maidah ayat 27. Bahasa kitanya, ya, orang dulu saja berkurban dengan fasilitas yang sangat sederhana, dengan segalanya yang serba tidak terpenuhi atau tidak mencukupi. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karunia-Nya amat sangat besar kepada kita semuanya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmizi, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini bahasa Rasul. Siapa yang punya kemampuan sa'ah, kelapangan, tentu secara materi, kemudian ia tidak berkorban, padahal kemampuannya ada, secara finansial memadai, mencukupi, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasa ancamannya, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini bahasa yang sangat luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak boleh sholat. Orang mendekati tempat sholat saja tidak boleh. Menunjukkan betapa sesuai dengan pandangan para ulama, tiga madhab mengatakan ibadah kurban itu sunnah. Imam Syafi'i menguatkan sunnah muakkadah. Berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan sunnah. Imam Syafi'i mengatakan diperkuat lagi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Di antara alasan Imam Abu Hanifah adalah hadis tadi. Tidak mungkin ada ancaman kecuali karena kewajiban. Ini orang yang punya kemampuan tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Berarti ancaman ini serius, sehingga beliau berpandangan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib. Tapi kita menganut mayoritas ulama mazhab, khususnya kita di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita katakan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah. Kurban di masa Nabiullah Adam adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai parameter, sebagai pembuktian ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lihat di surat Al-Maidah 27 ayat terakhirnya, kalimat terakhir di ayat tersebut, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka benar, beragam jenis hewan kurban yang dikurbankan oleh seseorang. Ada yang berkemampuan tipe A, mungkin kambingnya, tipe B, tipe C, sapinya yang harga sekian. Namun yang diingatkan oleh Allah, sebagaimana dahulu Qabil dan Habil, ternyata Allah menerima dari siapa? Habil. Dan Allah menolak dari Qabil. Kenapa? Landasannya adalah Allah menerima kurban dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada dua makna, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Ada takwa secara pribadi, secara akhlak, bahwa dia adalah orang-orang yang benar, baik ibadahnya, bagus amal solehnya, akhlaknya mulia secara kepribadian.
Namun yang kedua, ketakwaan dimaknai juga dari niatnya saat dia menjalankan ibadah kurban. Apakah lillahi ta'ala? Maka dikaitkan dengan surat Al-An'am 162. Ini ayat yang bicara tentang ibadah kurban. Tapi ayat ini selalu kita baca, khususnya yang membaca doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kata lillahi rabbil alamin. Ketakwaan itu maknanya adalah al-ikhlas. Di dalam menjalankan ibadah kurban, menjalankan ibadah yang lain, ketakwaan juga dilihat dari pribadi orang tersebut. Makanya kenapa para ulama tafsir memahami wasayujannabuhal atqa, orang yang paling bertakwa di sini adalah Abu Bakar. Pribadinya mulia, ibadahnya, amal solehnya luar biasa, dan beliau menjalankan semua ibadah dan amal soleh tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat pertama Al-Maidah 27 yang menjadi motivasi bagi kita semuanya, bahwa ibadah kurban adalah ibadah terawal, ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabiyuna Abuna, kepada dua putranya yang menjadi parameter siapa yang terbaik di antara dua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Habil diterima kurbannya, Qabil ditolak karena Qabil memberikan yang terburuk dan niatnya bukan ikhlas karena Allah, sedang Habil ia berusaha sesuai dengan kemampuannya berkurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia adalah manusia pribadi yang sangat mulia, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.